UIKN bangun rest area, sentra UMKM di titik nol IKN Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara, UIKN, membangun rest area sentra usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, lokal dan kuliner bagi para masyarakat pengunjung yang datang ke titik nol Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Rest area tersebut sebagai wadah pemasaran UMKM, dan langkah otorita IKN untuk mengangkat dan menghidupkan UMKM lokal. Produk UMKM lokal itu bukan saja berupa makanan atau jajanan tetapi juga souvenir serta lainnya, ujar Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Sosbud Pemas, UIKN Alimuddin di Jakarta, Sabtu. Alimuddin mengatakan, selain untuk bersantai dan beristirahat, rest area tersebut juga menjadi titik berkumpul agar pengunjung bisa diakomodir menjadi satu rombongan untuk masuk ke dalam kawasan titik nol IKN. Di samping itu juga menjadi wadah memasarkan hasil UMKM lokal. UMKM lokal yang dilibatkan terutama berasal dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU, dan hingga kini telah ada sebanyak 20 UMKM yang mengisi rest area tersebut. UMKM tersebut juga telah dibuatkan tempat masing-masing. UMKM itu kita tempatkan di situ, kita bina ini dan kita juga berikan tempat yang cukup bagus. Sehingga para pengunjung disajikan makanan khas. Jadi UMKM jalan dan pariwisata juga jalan, kata Alimuddin. Alimuddin mengatakan, bagi pelaku UMKM yang terlibat dalam rest area itu, produk makanannya harus sudah dilengkapi dengan label halal, kebersihan hingga kualitasnya terjamin, memiliki nomor induk berusaha, NIB, juga sertifikat produk industri rumah tangga, PIR. Selain itu, tambahnya, semua kendaraan atau mobil milik pengunjung harus parkir di rest area. Dan untuk masuk ke titik nol otorita menyiapkan 1 unit bus listrik non-bahan bakar minyak, BBM, fosil. Harapannya ini dapat menjadi percontohan, penggunaan kendaraan ramah lingkungan tanpa BBM di IKN. Rest area itu diadakan karena untuk faktor keamanan, jadi tidak boleh lagi ada kendaraan yang masuk kecuali kendaraan proyek. Hal ini, karena makin masifnya kegiatan proyek pembangunan IKN, kata Alimuddin. Sedangkan untuk pengadaan bus juga tengah dikoordinasikan dengan deputi lainnya. Dan kini sedang diuruskan untuk mendapatkan bus itu. Kadin ajak partisipasi pengusaha berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Indonesia mengajak sekaligus memfasilitasi pengusaha yang ingin berinvestasi dan berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Fasilitasi tersebut lewat konsultasi publik mengenai peluang penanaman modal, insentif dan kemudahan berusaha di IKN Nusantara yang digelar atas kerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Otorita IKN. Pelaksana tugas harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yuki Nugrahawan Hanafi mengatakan pembangunan IKN membutuhkan dukungan investasi dari banyak pihak, termasuk sektor swasta dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan investasi dari pelaku usaha menjadi bagian penting dari skema pembangunan IKN. Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin mendukung investasi di IKN yang menjadi simbol pembangunan Indonesia Emas 2045 yang sejahtera, tangguh, inklusif dan berkelanjutan. IKN harus dibangun bersama dengan semangat gotong royong oleh seluruh komponen bangsa termasuk para pelaku usaha sektor swasta, katanya dalam keterangan di Jakarta, Jumat. Melalui kegiatan konsultasi publik ini, Kadin Indonesia berharap tingginya kesadaran pelaku usaha mengenai peluang dan fasilitas investasi di IKN sekaligus mendapatkan umpan balik dari para pelaku usaha guna mengoptimalkan regulasi penanaman modal dan kemudahan berusaha di IKN. Komitmen Kadin Indonesia dalam mendukung pembangunan IKN juga diwujudkan dengan membentuk kelompok kerja, Pokja, IKN dalam penjajakan peluang investasi di IKN, Imbuh Yuki.
Ketua Pokja IKN sekaligus Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu Kadin Indonesia Budiarsa Sastrawinata menegaskan sebagai wadah dunia usaha dan mitra strategis pemerintah, Kadin Indonesia siap membantu dan memfasilitasi pencarian investor guna membukukan target investasi untuk pembangunan IKN. Kadin Indonesia juga berharap dapat menjadi penggerak industri dan sektor swasta untuk mengumpulkan beragam masukan dan inisiatif terkait regulasi investasi dan pembangunan IKN serta membantu penyelenggaraan roadshow untuk sosialisasi pembangunan IKN, ujarnya. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pembangunan IKN akan dilaksanakan dalam 5 tahap selama periode 2020 hingga 2045. Pembangunan IKN tahap pertama masuk dalam proyek prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN, 2020-2024 dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp466 triliun. Terdapat 3 skema pendanaan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu dari APBN sebesar Rp90,4 triliun, badan usaha, swasta sebesar Rp123,2 triliun, serta kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU, sebesar Rp252,5 triliun. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Nusantara Agung Wicaksono menjelaskan sebagai ibu kota negara baru, pertumbuhan ekonomi akan menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan Indonesia muncul sebagai negara maju yang diakui dunia. Sebagaimana visi Indonesia Emas 2045, diharapkan Indonesia saat itu sudah lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah, middle income trap, dan melompat menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia berdasarkan paritas daya beli, Purchasing Power Parity, PPP. IKN dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan yang mencerminkan nilai-nilai inklusivitas, berkelanjutan dan berbasis teknologi. Pembangunan ibu kota baru yang berada di lokasi strategis ini diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang lebih besar dan nantinya akan mendorong pertumbuhan sosial ekonomi negara, kata Agung. IKN gandeng lembaga riset Deltares Belanda wujudkan kota spons di IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, menggandeng lembaga riset bidang pengelolaan air dan lingkungan Deltares Belanda untuk mewujudkan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara sebagai kota spons, Sponge City. Kota spons merupakan salah satu prinsip dasar pengembangan kawasan di IKN dengan memadukan konsep perkotaan kota hutan, Forest City, dan kota cerdas, Smart City, ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Bambang mengatakan konsep kota spons diterapkan di IKN untuk mengembalikan siklus alami air yang berubah karena pembangunan. Penerapan konsep ini memberikan manfaat pemanenan air untuk tambahan ketersediaan air, pengurangan bahaya banjir, serta pelestarian ekologi. Kota spons diwujudkan, antara lain melalui ruang terbuka hijau dan biru, desain fasilitas perkotaan dengan menerapkan atap hijau, green rooftop, penerapan jalan, trotoar berpori, bioskedean, dan sistem bioretensi untuk menahan atau menyerap air hujan. Setelah DPR mengunjungi sejumlah Sponge City di Australia beberapa waktu lalu, mereka melihat bahwa konsep tersebut cocok buat Indonesia. Meskipun sejak awal Sponge City sudah masuk di cetak biru atau blueprint IKN, kita perlu memperkuatnya lagi supaya benar-benar ada pengaturan manajemen tata air di Nusantara, kata Bambang. Penerapan kota spons sudah direncanakan di dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Meski demikian, otorita IKN bersama pemangku kepentingan terkait mematangkan konsep kota spons tersebut, salah satunya dengan menggandeng Deltares. Kolaborasi dengan Deltares ini merupakan salah satu wujud dukungan Asian Development Bank, ADB, untuk pembangunan IKN. Sementara itu, Regional Manager Asia and Oceania Deltares Cite Anauta merespons positif terhadap adopsi kota spons di IKN.
Kami tentu sangat senang untuk membantu dan berkolaborasi dengan tim di IKN. Data-data kami sangat terbuka bila mana dibutuhkan, ujarnya. Konsep kota spons dapat dipahami sebagai water resilience, yakni kota yang mampu mengelola air dengan baik, bisa menyimpan, dan mengalirkan ketika dibutuhkan dengan cara yang sudah dihitung sedemikian rupa. IKN Nusantara adalah ibu kota negara Indonesia di masa depan yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan. Luas wilayah Nusantara hampir 4 kali Jakarta, yaitu kurang lebih 256.142 hektar dan wilayah laut seluas 68.189 hektar. Nusantara mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara.